adik-adik kelas 8, ketemu lagi dengan Pak Ade dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak membawa topik tentang tuas atau pengungkit. Ada 3 tujuan pembelajarannya. 1, cara kerja tuas. Yang kedua, jenis-jenis tuas. Dan yang ketiga, nanti menyelesaikan soal-soal dengan rumus. Apa sebenarnya tuas atau pengungkit? Coba kita lihat gambarnya ini, animasinya. Di sini ada sebuah tuas, ada yang namanya load. Load itu adalah beban yang mau diangkat. Sementara kalau fulcrum itu penumpu. Ini penumpu ya. Load ini beban atau benda yang mau diangkat. Effort itu adalah gaya yang dikenai sehingga nanti bebannya bisa terangkat. Seperti itu dia. Jadi tuas adalah salah satu pesawat sederhana yang salah satunya tujuannya mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Jadi mungkin gayanya kecil, bisa mengangkat beban ya. Hal itu dimungkinkan bisa kalau batang pengungkit dengan titik tumpu yang fulcrum ini atau titik gaya dan titik beban letaknya kita variasikan sehingga bisa kita mengangkat beban yang berat dengan gaya yang lebih kecil. Keuntungan yang diharapkan dari sebuah tuas disebut keuntungan mekanis, oke? Ada 2 nanti rumusnya, W per F atau LK per LB. W itu berat benda. Kalau diketahui beratnya langsung, nggak usah dicari dengan M kali G. M itu massa gravitasi. Kalau diketahui massanya, baru dicari W-nya pakai M kali G, gravitasi. F gaya atau kuasa, satuannya Newton, sama dengan berat benda. LK itu lengan gaya, jarak titik gaya ke titik tumpu penumpu, jarak gaya ke penumpu gitu. LB itu lengan beban, jarak titik beban atau jarak beban atau benda ke titik tumpu. Kita akan terapkan ini dalam soal-soal. Jenis-jenis tuas atau pengungkit. Yang pertama, tuas jenis pertama. Ciri khasnya memiliki titik tumpu atau T yang berada di antara titik kuasa atau gaya dan titik beban atau bendanya, seperti ini. Nah, itu dia ya, titik tumpu itu di antara beban dan kuasa. Animasinya seperti ini, oke? Nah, itu tuas jenis pertama. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar gaya F ketika seperti ini ya. Nah, maka dari sini bisa kita lihat apa yang diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama berat bendanya ini. W ini 480 Newton. Ini titik tumpunya, ini titik beban. Jarak titik ini titik kuasa ya, yang kanan. Ini titik beban. Jarak titik beban ke titik kuasa itu namanya LK. Jarak titik beban ke titik tumpu ini itu LB. Sehingga kalau ditanya berapa besar gayanya, tinggal kita lihat tadi rumusnya. Kalau tuas itu berarti keuntungan mekanisnya apa? W per F bisa ya. Atau keuntungan mekanis itu LK per LB. Kalau kita modifikasi rumusnya ini berarti W per F sama dengan LK per LB. Tinggal kita substitusi nilainya. W-nya 480 kan. Gayanya yang ditanya. LK itu panjang lengan gaya atau lengan kuasa 30 cm dalam senti ya. LB lengan beban 25 cm dalam senti. Nah, ini kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 5. Berarti 6, sini 5. Berarti tinggal
Ini 480 dengan 6 sama-sama bikin 6, ini 1, ini 80 ya. Ya kan? Berarti F kali 1 F 80 kali 5 kan? Berarti gayanya atau kuasanya 8 kali 5 40 tambah 1 400 Newton. Oke. Jadi ini 8 kali 6 48 80. Oke, jadi seperti itu dia cara mengerjakannya. Berarti gayanya lebih kecil ya. Nah, bagaimana membuat gaya ini lebih kecil lagi? Bisa. Nanti berarti kan kata kuncinya dengan kuasanya kita perbesar. Nanti berarti penumpunya kita dekatkan ke beban. Nanti kita lihat contoh soal seperti itu. Contoh soal yang nomor 2. Untuk mengangkat beban 120 Newton digunakan tuas jenis pertama. Yang panjangnya 200 cm, itu panjang tuas ya. Dengan bebannya 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan mengangkat beban. Berarti ini ketahui bebannya W-nya 120. Panjang tuas 200 cm, berarti lengan beban 50 cm. Maka lengan kuasa itu ini kalau di sini panjang tuas, di sinilah penumpunya kan. Kalau di sini bendanya, ini lengan beban ya. Kalau panjang tuas 200 cm sampai sini, berarti ini lengan kuasa. Ini kan kuasanya ya. Berarti berapa lengan kuasanya? Panjang tuasnya 200 cm dikurangi panjang lengan beban kan? Berarti lengan kuasa 200 dikurangi 50. Hasilnya berapa nih? 150 cm kan? Nah, berarti ditanya berapa besar gayanya? Sama seperti tadi. Berarti kita gabungkan dia, W per F sama dengan LK per LB kan? W-nya 120, F-nya yang ditanya, LK-nya 150 kan? LB-nya 50. Ini sama-sama bagi 50, 3 per 1. Berarti kali silang 3F sama dengan 120 kali 120, berarti F 120 bagi 3. Berarti hasilnya 40 Newton. Bisa ya? Itu contoh yang kedua. Masih banyak nanti contoh-contohnya. Kita lihat tugas jenis yang kedua. Ciri khasnya memiliki titik beban atau berat benda berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Seperti ini. Itu bebannya yang hitam. Penumpunya yang sebelah kiri. Ini. Terus kuasanya sebelah sini. Kalau animasinya ini. Di sini hati-hati ya. Penumpunya sebelah kiri, maka nanti menghitung lengan beban dan lengan kuasa harus dari penumpu. Oke. Nah, sudah ada LK-nya situ ya, LB-nya ya. Kita lanjut. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jika berat benda 600 Newton, tentukanlah gaya dan kontur mekanis. Nah, ini harus hati-hati. Saya kira yang tadi ya. Di sini kita penumpunya kita tentukan ini ya, titik tumpu. Ini benda, ini titik beban ya. Ini gaya atau kuasa, ini titik kuasa. Berarti lengan bebannya berapa? Ini lengan beban. Lengan kuasa itu dari sini sampai kemari loh. Iya kan? Berarti kalau lengan beban yang ini setengah meter ya. Berarti kalau lengan kuasa bukan 1,5, berarti setengah meter ditambah 1,5 kan? Nah, jadi berapa nih? 2 meter ya. Oke. Nah, berarti kalau sudah ada lengan kuasa dengan lengan beban, berarti bisa kita cari berapa gaya dan kuntuan mekanisnya. Kuntuan mekanis bisa kita cari dari perbandingan beban dan gaya, tapi gaya nggak kita gimana? Atau seperti ini, kuntuan mekanis lengan kuasa berbanding lengan beban ya. Lengan kuasanya 2 meter. 2 meter satunya, lengan beban setengah meter. Berarti ini sama aja 2 kali 2 per 1 dibalik ya. Berarti 4. Nah, berarti kalau mencari gayanya tinggal W per F ya. Itu kan kuntuan mekanis kan.
Nah, sama dengan 4. Berarti W nya berapa? 600. F nya yang ditanya sama dengan 4. Berarti 600 bagi berapa lah supaya 4? Berarti F sama dengan 600 bagi 4, berarti 150 Newton. Bisa ya? Contoh nomor 3, tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua contoh yang nomor 4. Untuk mengangkat beban 80 Newton digunakan tuas jenis kedua yang panjangnya 100 cm. Jika jarak titik beban terhadap titik kuasa 60 cm, hitunglah gaya yang diperlukan mengangkat beban. Ini coba kita gambarkan dulu, ini tuas jenis kedua ya. Berarti ini penumpunya kan? Ini ditumpu. Nah, inilah dia tuasnya. Tuasnya itu panjangnya berapa ini? Panjang tuas itu 100 cm. Di sini kita letakkan beban 80. Ini beban. W-nya 80 Newton. Nah, ini titik tumpunya. Ini titik beban, ini titik kuasa. Jarak titik beban ini terhadap titik kuasa, ini kan titik kuasa nanti ya. Gaya ya. Ini jaraknya berapa ya? 60 cm. Nah, panjang tuasnya 100. Berarti lengan bebannya mana? Lengan bebannya yang ini. Ini lengan bebannya. Berarti lengan bebannya berapa? Berarti panjang tuas 100 dikurang 60 kan? Berarti 40 cm lengan beban. Lengan kuasanya berapa? Ya harus jarak titik tumpu ini ke titik tumpu ini ke titik kuasa. Berarti ya panjang tuasnya ya. Berarti berapa? 100 cm. Di situ harus hati-hati ya. Berarti dari sini kemari loh. Nah, ini LK. Kan? Berarti berapa gaya yang diperlukan ngangkat? Udah bisa. Yang penting kan kata kuncinya hanya di sini aja tadi. Berarti kita gunakan rumus yang tadi itu ya. W per F sama dengan LK per LB kan. W-nya berapa? 80. F-nya yang ditanya. LK-nya 100. LB-nya 40. Nah, ini coret. 4 kali 80. Ini 10 kali F ya, 10 F ya. Karena udah coret nolnya saat ini ya. 4 kali 80. Coret lagi sini kan bisa ya, berarti 1 F berat ya. 4 kali 8 32 Newton. Bisa ya? Gampang. Terlihat di sini gayanya menjadi lebih kecil ya. Berat bendanya 80. Ada keuntungannya. Kita lihat tuas jenis yang ketiga. Tuas jenis ketiga ciri khasnya ini memiliki letak titik kuasa F berada di antara titik tumpu atau penumpu dan bebannya. Nah, ini seperti ini ya. Titik kuasanya yang tengah ini, bebannya yang kiri, titik tumpunya yang kanan ya. Nanti animasinya seperti ini. Oke, dia aja angkat. Ekspor itu dia kuasa atau gaya, fulcrum penumpu, load beban. Kita lihat contoh yang kelima, tuas jenis ketiga. Perhatikan gambar berikut. Jika berat benda 50, tentukan gaya dan kontur mekanisnya. Nah, di sini juga kita harus hati-hati. Di sini kita kata kuncinya menentukan lengan beban dan lengan kuasanya. Kita tentukan dulu titik tumpunya ini ya. Ini titik kuasa, ini titik bebannya. Berarti lengan kuasanya ini dari titik kuasa ke titik tumpu yang setengah meter ini loh, LK. Nah, lengan bebannya ya dari titik beban kemari, ya kan? Nah, bukan yang 1,5 ya. Berarti lengan bebannya setengah ditambah 1,5 kan? Berarti berapa nih? 2 meter ya. Nah, kalau sudah dapat lengan bebannya dan lengan kuasanya 1,5 meter, ya sudah bisa kita selesaikan soalnya. Berarti keuntungan mekaniknya dulu. KM kan bisa LK per LB kan? LB, LK-nya berapa? Setengah. LB-nya 2. Ini setengah dikali kan 2/1 ya. Dibalik ya, jadi setengah juga. Berarti keuntungan mekaniknya menjadi lebih kecil ya. 1/4.
Nah, kalau sudah bisa pakai KM, KM itu kan W per F ya. Per F sama dengan ini 1/4. W-nya berapa? 50. Per F sama dengan 1/4. Kali silang F kali 1 F. 50 kali 4. 200 ya. Di sini kelihatan gayanya lebih besar daripada berat bendanya. Iya. Nanti ada keuntungan yang kita peroleh di sini, mungkin keuntungan arah atau yang lain nanti kita amati ya. Itu contoh yang pertama, tuas jenis ketiga. Contoh yang kedua, contoh yang keenam di sini ya. Untuk mengangkat beban 90 Newton digunakan tuas jenis ketiga yang panjangnya 120 cm. Jika jarak titik kuasa terhadap titik beban 20 cm, itulah gaya yang diperlukan mengangkat beban. Untuk menyelesaikan soal ini harus tetap kita gambar ya. Ini penumpunya ya. Tuas jenis ketiga. Ini tuasnya ya. Panjang tuasnya ini dari sini kemari berapa? 120 ini. Titik kuasa dan titik beban. Bebannya pasti di sini ya. Sini bebannya. Titik kuasa dan titik beban 20 cm. Berarti kira-kira di sini. Nah, dari sini kemari ya dia. LB dengan beban. Lengan bebannya 20 cm. Bukan, salah kan, sudah salah kita ya. Lengan beban bukan 20 cm. Jarak titik kuasa ke titik beban itu yang 20 cm. Lengan beban itu ya jarak titik beban ke titik kuasa. Jarak titik beban ke titik tumpu ya. Nah, jadi hati-hati situ ya. Ini titik tumpu. Berarti ini kan 20 cm. Ini panjang tuasnya 120. Berarti dari F ke titik tumpu ini lengan kuasa. Lengan kuasa berarti 120 dikurang 20 kan. Berarti dari sini kemari 100 cm kan. Sementara lengan beban itu dari titik sini sampai titik tumpu, berarti lengan beban sama dengan panjang tuas 120. Bisa kan? Nah, kalau sudah dapat ini, bebannya kan itu 90 Newton. Berapakah gaya yang diperlukan? Udah, tinggal W per F sama dengan apa? LK per LB. W-nya berapa? 90. Oke. F-nya yang ditanya. LK-nya 100, LB-nya 120. Coret ini nolnya. 10 per 12 sama-sama bagi 2, 5 per 6 ini ya. Tinggal kali silang, 5 kali F, 5F. 6 kali 90. Udah, berarti 5F sama dengan 6 kali 90, 540 ya. Berarti F sama dengan berapa? 5 bagi 5 1. 4 bagi 5 bisa 0. 40 bagi 5 8 ya. Berarti 108. Memang kelihatan gayanya selalu besar dari berat benda ya. Oke, seperti itu dia contoh tuas jenis ketiga, contoh yang keduanya, contoh keenam di sini ya. Nah, coba kita lihat dulu. Contoh alat-alat jenis tuas pertama, kedua, ketiga seperti ini. Ini tadi. Ini titik tumpu di antara kuasa dan beban. Ada gunting, ada tang, ada apa itu lagi? Pencabut paku. Iya, ini. Ada gunting, ada tang, ada ini. Ada ini. Ya gini, ini martil. Ini. Tuas jenis kedua bebannya ini. Tadi titik tumpu ya. Antara titik tumpu dan kuasa. Ada ini gerobak dorong. Ini pemecah biji, ini pembuka tutup botol ya. Tuas jenis ketiga ini kuasanya di antara beban dan titik tumpu, ada stapler, pinset, sekop, cangkul ya. Atau kalau kita amati seperti ini ya. Ini ya. Tuas jenis pertama ini titik tumpu ini di antara kuasa dan titik bebannya. Tuas jenis kedua bebannya ini antara kuasa dan titik tumpu ya. Tuas jenis ketiga titik bebannya ini, sini beban yang mau kita step plus ya, titik tumpunya.
Seperti itu contoh ala-ala tuas jenis pertama, kedua, ketiga ya. Kalau kita terapkan ke manusia seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini tuas jenis pertama ya, first class level nih. Ini F itu ini penumpu ini, titik tumpu ya kalau bahasanya. Fulcrum ya, bukan gaya ya. Ini baru AF itu aplikasi force, berarti ini gaya ya. Ini load, beban ini W. Jadi ketika kepala menunduk gitu, berarti ditumpu ada di tulang ini ya. Kalau di biologi tulang di bawah tulang ubun-ubunnya, ini tulang dahinya. Ini nanti bebannya, muka ini nanti gayanya dari sini. Kayak ini otot apanya ya. Jadi ini tuas jenis pertama. Nah, tuas jenis kedua kalau kita aplikasikan di sini, ini ketika kita jinjit ya. Kita jinjit, nanti yang ujung kaki kita itu dia penumpu, titik tumpu. Nah, sini bebannya W. Nah, ini nanti kan dia dinaikkan ke atas sini. Ini ada gaya di sini, aplikasi force ya. Berarti ini tuas jenis kedua karena beban di antara titik tumpu dan gaya. Ini titik tumpu di antara beban dan gaya. Tuas jenis ketiga misalnya kita mengangkat sesuatu menggunakan otot bicep dan tricep ya. Nah, nanti di sini load, di sini beban yang mau kita angkat ya, sini. Nah, nanti di sini titik tumpunya. Nah, titik tumpu di sini. Sini ya. Nah, beban ini dia gaya. Berarti titik tumpu gaya itu kan bisa otot bisa kita di antara titik tumpu ini, sikunya ini dan tangan yang mengangkat beban ya. Seperti itu penerapannya kalau pada manusia ya. Mungkin nanti bisa kita lihat contoh-contoh yang lain. Mungkin itu pembahasan awal saya tentang tuas atau konkret. Boleh diulang-ulang lagi, dipelajari. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Selamat siang.